Namanya enggak duduk istirahat. Ini namanya duduk istirahat. Sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Sebelum diri, diam sebentar duduk. Namanya duduk istirahat. Nah, sunnah berikutnya tangannya ini pegangan dua, biar kata kita mudah. Satu boleh, tapi yang paling tinggi dua untuk bangun. Satu boleh, bangun. Jangan pegangan, jangan mentang-mentang kita mudah begitu. Dia sujud nih, kan? Oh, tambah mudah nih. Kurang gede kan? Walaupun kuat, itu kan yang pakai pegang-pegang kan kakek. Oh, bukan. Semuanya nggak boleh. Biar gede ganjarannya, dia harus pegangan nanti sujudnya. Mau bangunnya nih, belum istirahat, mau bangun, kita pegang dua tangan. Kalau nggak bisa satu tangan. Apa? Jangan ngepel, ganjarannya dikit. Iya, kalau mau push up boleh, tapi jangan di sholat, dibuka aja. Iya. Orang sepesono tadi. Andai imam tinggalin, kita masih disuruh makmum ngerjain. Masih disuruh. Andai imam ninggalin, jadi yang kurang sholat kita orang nih nggak sama ganjarannya. Tergantung sebanyak mana kita ngikut nabinya dalam sholat ini. Nggak sama. Ibarat orang gaji pokok sama. Tak, itu rukun-rukun namanya. Yang sunnah-sunnah beda. Begitu. Iya, tunjangan. Iya, begitu. Itu begitu. Berpegangan. Jangan nggak berpegangan, sunat. Berpegangannya, tangannya terbuka, jangan diginiin, jangan. Apalagi sambil olahraga kerek. Nggak usah, nanti aja habis sholat kalau mau begitu. Ya Allah, mana bang sini? Kemudian sunnah sholat berikutnya membaca tasyahud awal. Ingat, tasyahud awal itu sunat. Biar kita fahamin nih. Saya mau nanya, ada orang sholat maghrib, rakaat 1 diri, rakaat 2 diri, sengaja diri, rakaat 3 baru duduk salam maghrib. Jadi rakaat 2 enggak pakai duduk, diri, sengaja. Sah enggak sholatnya? Ini yang benar nih. Sah enggak? Kenapa? Sunnah. Begitu. Kita harus pahami batasan mana yang sunnah, mana yang wajib. Tasyahud awal ini sunat. Termasuk duduknya, termasuk bacaan sampai sholawatnya, itu sunnat kita. Duduk tasyahud awal. Tapi ingat, ini tasyahud awal ini sunnat. Bila kita sudah ngerjain yang wajib, jangan balik lagi. Batal sholatnya. Contoh. Kita lupa tasyahud awal. Maklumlah banyak pikiran. Mana belum beli empan burung, cupang belum, banyak pikiran. Rumah belum jadi, banyak nih pikiran. Lupa sholatnya, lupa sholatnya. Jadi dohor rakaat nih diri 1 ya kan, 2 kan mestinya tasyahud awal, dia lupa diri. Ini namanya rukun sholat, wajib namanya. Di antara rukun sholat itu berdiri. Kalau kita udah diri, jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Begitu. Iya.
Kalau udah diri, jangan duduk lagi. Udah terusin aja. Liau aja dah. Lewatin aja. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Biar ganjarannya sempurna. Andai makmumnya nggak ngerti, makmumnya subhanallah, biarin, jangan dengerin. Itu makmum mau jorokin kita dari jembatan biar nyebur di kali Pesanggerahan, nggak bener ini. Gitu, subhanallah, biarin. Dia nggak ngaji dia, imam. Jadi kalau imam udah diri, makmumnya subhanallah, ya imamnya duduk. Oh iya ya, tasawuf awal ya, batal. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya masuk semua airnya, maka supir nih jangan dengerin, dia salah, dia ngingetinnya salah. Bukan pada bagian itu yang disuruh ngingetin. Begitu. Jadi tasawuf awal, kalau kita lupa diri, terus aja biasa baca Fatihah normal aja, kayak kagak ada salah dalam sholat. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu, sujud sahwi. Terus aja, enggak apa-apa. Itu ajarannya. Contoh biar enak, saya harus nyontohin biar mudah. Begini, kan kita rakaat 2 ya kan, rakaat 2. Habis rakaat 2 tuh, kemudian kita diri langsung, kata kita Allahu Akbar. Ini namanya udah rukun, udah wajib sholat, nggak boleh balik lagi. Makmum subhanallah, nggak usah dengerin, terus saja. Kalau udah diri, kalau belum nggak perlu. Belum tuh begini, Allah baru begini, rakaat 2, belum diri namanya, balik lagi biasa aja. Tasawuf. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena mau sujud sahwi, tasawuf akhirnya duduknya begini. Duduk tasawuf akhirnya. Jadi duduk kakinya begini, namanya ikhtiras tuh nanti depan. Duduknya begini. Nanti ini atahiyatul tasawuf akhir udah selesai. Innaka Hamidum Majid, ya muqallibal qulub, sampai berdiri sujud. Sujud, baca tasbih aja 3 kali, duduk lagi, begitu Allahu Akbar, sujud lagi, begitu. Baru kakinya duduk tawarruk. Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau kelupaan tasawuf awal, termasuk kunut sama subuh, lupa, malu lagi buru-buru. Begitu mana dagang nasi uduk siangan, pagi-pagi ya kan, begitu sami liman hamidah, Allah udah sujud nih. Jangan diri, terusin aja. Nanti kayak tadi lagi. Iya, tapi kalau baru mau turun doang, jadi sambil hamid Allah, baru juga mau turun, oh ya belum doa kunut, diri lagi. Itu mah enggak perlu sujud sahwi, enggak perlu. Sampai mana tasyahud awal ini bacaannya? Tasyahud awal ini bacaannya bagaimana? Tangannya nih dalam tasyahud, jadi tangannya begini biar gede ganjarannya. Ini dengkul kita nih, ini dengkul kita. Jadi tangan kita, ini jari ini lempeng sama dengkul, jangan lewatin, jangan begini.
Jangan juga di paha. Ini kan paha, anggap dah. Lempeng aja ini. Ininya begini, ini dengkul. Tangannya udah begini. Dari awal. Si jempolnya ditaruh di lekukan telunjuk yang nomor 2. Dari awal udah begini, posisinya udah begini. Dari awal. Cuman masih nempel di ujung lutut. Masih jajar, belum diangkat. Kita lihatnya tempat sujud matanya. Jangan lihat telunjuk. Tempat sujud dulu. At-tahiyyatul. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha. Nah, illallah baru diangkat. Illallah. Angkat. Jangan ashhadu. Udah diangkat dulu. Jangan. Jadi ngangkatnya illallah. Tangannya begini. Jangan begini telunjuknya. Jempolnya dijepit gini, jangan. Begitu. Kalau jempolnya begini, telunjuknya liar. Susah ini. Telunjuknya. Karena salah dia. Liar. Mana ketutupan kain lagi. Rada repot. Subuh lagi. Waduh. Jadi ininya begini. Kalau begini nggak bakal gerak. Ini begini. Jadi illallah. Nah pas illallah mata kita liatin telunjuk. Tasawuf akhir sampai salam. Sampai turun. Tadinya mata kita liatin tempat sujud aja. Di mana jidat kita ditaruh, mata kita lihat itu fokusnya. Tapi kalau udah telunjuk diangkat, ngangkatnya di illallah. Jangan di asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu. Sampai Muhammad selesai. Namanya tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu aja. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Adapun jadi makmum terus sampai imam bangun. Imam belum bangun juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam belum bangun. Jangan bengong. Baca kaos, pilih Dunlop, ban andalan. Baca kaos temennya. Jangan. Kita baca aja terus. Baca terus. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum bangun juga. Kama sholaita. Terus sampai imam bangun. Makmum tak boleh bengong dalam sholat. Enggak boleh bengong dalam sholat. Mengurangi ganjaran. Terus saja. Kayak tasawuf akhir kita udah kelar, imamnya belum. Jangan bengong. Baca doa apakah? Diulang-ulang. Pokoknya makmum dilarang bengong. Itu makmum. Jadi ngangkat telunjuknya waktu illallah. Ini sebetulnya kayak begini nih. Namanya tulisan Allah bahasa Arab. Ini alif, saudara. Ini lam, lam ha. Allah dalam kaligrafi. Ininya bolong. Jempolnya ini kalau begini nggak bakal gerak, nggak mungkin dia sholat begini nggak mungkin. Tapi kalau salah telunjuknya mesti telunjuknya liar, begitu liar, telunjuknya liar begitu. Jadi salah dia. Baik, biasa mancing, iya baik. Itu jangan telunjuknya, jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak, batalkah sholatnya? Tidak batal. Enggak apa-apa kalau ada orang telunjuknya gerak-gerak, silakan saja. Tapi ngurangin ganjaran. Jadi terserah. Kata kita, saya ini udah kebanyakan ganjaran.
lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, maka begini-begini. Jadi kalau ada orang tangan begini-begini itu jangan diomelin, berarti lagi pengen ngurang-ngurangin. Iya, begitu. Itu ada tangannya begini, gitu. Enggak usah. Kenapa itu telunjuk tuh begini-begini? Keliru memahami hadis. Emang rada repot terjemahan itu, saudara. Kita orang ini disuruh talaqi, ngaji gitu, ngaji. Ada orang menterjemah begini, hadis itu. Hadisnya cuma satu, saudara. Sama itu juga hadisnya. Dia artikan summa harraka sababatahu, kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Gerak-gerak. Berapa kali? Warna-warni. Berapa warna? Oh, berarti nggak paham kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia ini. Gerak-gerak. Berapa kali? Gerak-gerak. Berapa kali? Banyak dalam bahasa Indonesia itu gitu. Makanya tangannya begini-begini. Karena gerak-gerak. Padahal summa harraka sababatahu, kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Menggerakkan. Berapa kali? Itu aja. Gara-gara kayak begitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Salah saja repot, salah mengertikan bahasa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kalau kita kurang teliti bisa salah. Contoh, saudara yang ngaji nih tahu kodok nggak? Hah? Tahu kodok nggak? Tahu. Baik, saya mau tanya, pernah lihat kodok loncat nggak? Hah? Pernah? Saya sih nggak pernah timbang lihat kodok aja, ngapa loncat-loncat? Begini. Lihat doang kodok loncat-loncat, mau ngapain? Begitu. Ini nggak benar ini. Hah? Hah? Biasa aja lihat kodok, membiasa aja. Ini bahasa, saudara, bahasa. Gara-gara yang nerjemah ini lalu kita unjukin sama orang, no, Nabi menggerak-gerakkan, berapa kali gerak-gerak, begitu. Gara-gara salah penerjemahannya. Begitu. Kan banyak nih kawan-kawan dekat tanah kusir yang kuburan sebelah sana, kuburan Cina ya kan? Kuburan Cina, yang sebelah kanan dekat Epres tuh. Nah saudara pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Hah? Saya sih nggak pernah lihat Cina, biasa aja. Masa lihat Cina aja nangis? Gitu. Mau ngapain? Ya Allah. Lihat Cina aja nangis. Lihat doang. Itu bahasa, saudara. Jadi salah tuh bahasa, salah hukum. Gitu. Salah bahasa tuh salah hukum. Jadi menggerakkan sekali aja. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan cara sholat Nabi, summa asyara bisababati, kemudian isyarat. Udah nggak dibikin ribut tuh. Kalau udah isyarat sekali, begitu. Itu yang kemudian orang kenapa digerak-gerak. Ada yang kenceng, ada yang pelan, tergantung cc-nya kayaknya. Begitu ya orang sholat begitu. Maka teman saya itu, aduh, kadang udah repot kalau lihat teman saya. Ada lihat temannya sampingnya itu tangan begini, langsung aja tangan kirinya. Aduh, kata gitu, enggak apa-apa. Ini nih,
Kita harus paham. Emang rada repot sholat ini. Inilah diantara saudara, kenapa Nabi motong kuku tangan dimulainya telunjuk kanan. Karena telunjuk ini menunjukkan keesaan Allah. Jadi telunjuk dulu. Kenapa habis telunjuk jari tengah kanan? Karena ke kanannya jari tengah bukan jempol. Begitu. Begitu. Kalau orang ngaji bikin kopi aja, bikin kopi. Begitu. Ngaduknya ke kanan. Kalau ngaji. Orang nggak ngaji ke kiri. Kalau kadang begini-begini kagak ngaji dia. Begitu. Ngaduk kopi aja nggak jelas. Diatur. Kita ini diatur, apa aja diatur. Islam itu indah, saudara. Ngaduk kanan. Kanan. Beda, rasanya beda. Karena mengikuti tuntunan dan aturan. Kopi itu mencerdaskan otak. Al-qahwatu tazidu fid dzaka. Kopi itu menguatkan IQ. Kopi itu begitu. Orang yang ngopi ini tuanya ndak pikun. Iya. Iya, biar. Itu kopi itu begitu. Kopi hasil penelitian semua ulama. Hasil penelitian, tajribahnya begitu. Kopi. Maka bayi kalau pingsan step itu dikasih kopi karena biar balik daya ingat. Itu begitu kopi. Makanya orang dewasa juga boleh, dia bingung lupa apa ini, suruh ngopi dulu. Suruh ngopi biar ingat. Begitu ya. Gimana Manji? Kalau ngopi yang nggak tidur, kalau lagi ngopi nggak tidur, iya, begitu, iya. Cuman yang harus diwaspadai, itu oleh orang yang ngopi itu adalah orang ngopi itu bahayanya tuanya jelek, begitu. Sama yang kagak ngopi juga sama, tua mau jelek. Kalau udah tua itu iya peot dah. Peot. Oh iya ganteng. Ya alhamdulillah. Wa syukurillah. Iya. Iya. Iya, ngopi ya. Iya. Jadi ini telunjuk nih saudara. Muhammad berhenti tuh, udah Muhammad lepas. Sama seperti di tasawuf akhir. Assalamualaikum, lepas tangannya. Assalamualaikum, lepas. Lepas saja. Iya, sejajar dengan ini nih, dengkulnya. Makanya kan ini ukurannya gitu. Waalaikum. Jadi pas assalamualaikum lepas. Lepas saja. Bukan dibalik. Yang mana? Bilangin. Tangan nih jangan begini. Nggak usah, tinggal turun doang ini. Udah nggak ngapa-ngapa, nggak usah begini. Oh minta duit. Jangan. Emang kadang repot kita sholat ini enggak mau ngaji penyebabnya, tapi lihatin temennya yang di masjid. Emang repot. Jadinya jadi acak-acakan dari ngelihat. Karena ngelihat itu belum tentu sebenarnya begitu. Begitu, belum tentu. Ada orang di grup nge-share durian, belum tentu makan durian, kulit doang. Gitu. Begitu, nge-share doang. Foto lama. Foto. Gitu. Gambar doang.
Iya, gambar doang. Jadi kita nggak bisa nyimpulin dari lihat. Dari lihat. Betapa sholat itu banyak salah gara-gara lihat. Nih contoh. Makanya kita hatta ama kiai yang kita ngaji. Itu nggak bisa dari yang kita lihat dia langsung kita simpulin, kita ikuti, nggak bisa. Nggak bisa. Beneran. Ikuti ilmunya. Bukan ikuti perbuatannya. Sebab belum tentu dia salah, belum tentu juga dia benar. Begitu. Contoh. Ada satu kasus, kiai ngajar lagi bab rukun sholat sujud. Jadi kata si kiai itu bilang, kalau sujud kakinya dilipat. Dilipat kaki nih. Kalau nggak dilipat kaki nih. Endasa kakinya tuh biar dilipat. Jarinya tuh jangan begini, jangan. Tapi dilipat. Kata kiai, enggak sah sholatnya kalau enggak dilipat. Begitu kata yai. Itu ngajar malam, isya, subuh, kiai pas ngimamin, kakinya enggak dilipat begini aja. Kakinya enggak dilipat. Lah ini si muridnya, ini guru bagaimana ya? Katanya kakinya kudu dilipat. Ngajar, dia kagak dilipat, ini nggak bener ini. Begitu, kagak dilipat. Akhirnya ada juga murid yang tidak mau berburuk sangka. Dia nanya sama kiainya, yai habis sholat itu bagaimana peraturan sujud, kaki kudu dilipat apa kagak? Kata kiainya, kaki wajib dilipat, enggak sah sholat kalau nggak dilipat. Lah tadi pagi saya liatin Pak Yai nggak dilipat, kaki saya cantengan. Kalau cantengan dilipat, lah jerit biar kiai juga. Kalau cantengan mah, iya, nggak bisa. Jadi buat kiai emang begitu ajaran agamanya, karena dia darurat. Maka ngelihat doang, gitu, ngelihat doang, nggak bisa kita nyimpulin. Yang diikuti ilmunya nggak bisa, nggak cukup dengan ngelihat tuh, nggak cukup, karena bisa salah, kita bisa salah, karena dari ngelihat saja tuh bisa salah. Jadi ngajinya yang paling pokok, jadi ilmunya, karena Islam ini rahmatan lil alamin, bagi yang cantengan begini, bagi yang normal begini, diatur dan masing-masing ikuti aturan nabinya. Begitu. Jadi yang disuruh ikut ajarannya. Kenapa kesalahan teman-teman kita dari Wahabi gampang nyalain orang? Dia rumusannya ngelihat doang. Ngelihat doang. Padahal rumusan ajaran Islam itu bukan praktek Nabi, tapi 3. Ucapannya, prakteknya, dan pengakuannya. Pengakuannya. Nabi ucapannya, Nabi nyuruh, itu kerjakan. Ada kalanya Nabi kerjakan, ada kalanya Nabi akui. Itu yang disebut sunnah. Apa yang disebut sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ucapan Nabi, contoh Nabi, pengakuan Nabi. Kalau cuman contoh doang, hilang 2/3 ajaran dari Islam, hilang. Aman Nabi itu enggak, 3. Ucapannya, perbuatannya, pengakuannya. Pengakuannya. Itu begitu. Jadi kelirunya mereka emang dicontohin begitu. Ya gitu. Itu tuh yang menyebabkan tidak paham. Bukan dicontoh doang. Di ucapan, dicontoh, dan pengakuan Nabi. Ini disebut hadis atau disebut sunnah. Sunnah Nabi. Alkitab was sunnah. Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh gitu.
dan pengakuan Nabi. Begitu. Yang penting diajarin nama Nabi. Diajarin. Begitu. Meski enggak dicontohkan. Yang penting diajarin. Ada dalilnya dari Nabi. Itu Islam tuh begitu. Jadi Islam enggak kaku dalam kehidupan kita. Enggak kaku. Yang penting ajarannya. Begitu. Kalau contoh doang repot. Nabi haji naik unta. Kita kudu naik unta. Jadi ribet urusannya. Jadi sengsara. Bukan. Jadi enggak kaku jadi muslim tuh, enggak kaku dalam ajaran tuh, enggak kaku. Kembali tasyahud awal sunat, kalau udah diri jangan balik lagi, biarkan diri. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum? Imamnya balik lagi. Waduh, kita tahu ini balik lagi ini batal. Maka kita buru-buru di hati niat mufarokoh. Bahasa gampangnya di hatinya, gua berhenti jadi makmum. Udah gitu. Terusin sholat kita sendiri. Begitu, sholat sendiri aja. Namanya loncat namanya. Sebelum masuk jurang loncat. Kalau imamnya udah diri, duduk lagi. Duduk. Kita buru-buru niat mufarokoh. Aku niat mufarokoh. Dah mufarokoh apa sih? Berhenti jadi makmum. Enggak ngilangin ganjaran berjamaahnya karena udzur, ini mufarokoh ini. Begitu. Begitu ajarannya. Kemudian sunnah dalam sholat berbicara duduk. Duduk dalam sholat diajarkan dua. Pertama namanya duduk iftirash. Yang kedua namanya duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Kaki kirinya didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Di seluruh duduk sholat. Duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud awal. Begitu. Duduknya. Duduk istirahat. Posisinya iftirash, kaki kirinya didudukin pantat, pantatnya nempel di kaki kiri, itu iftirash. Termasuk tasahud akhir kalau mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi jangan tawarruk, masih iftirash. Bacaan tasahud akhir kalau mau sujud sahwi. Nah, kedua, nama duduk namanya tawarruk, yaitu kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Pantatnya nempel di sejadah, pantat kiri. Itu namanya tawarruk. Duduknya. Ini contoh mana iftirash, mana tawarruk. Begini. Ini namanya iftirash. Kaki kirinya, pantatnya duduknya kaki kiri. Nah, iftirash. Ininya begini, kalau tangan jangan. Begini aja kalau sakit. Begitu. Ini namanya disebut iftirash. Kalau tawarruk, kaki kirinya seloboknya. Terus namanya tawarruk. Kalau sakit ya begini. Ini bagusnya diri, kecuali kita sakit. Begini. Ini namanya tawarruk. Ini tasawuf akhir. Yang tawarruk ini, ajaran tawarruk itu adalah untuk tasawuf akhir bila tidak ada sujud sahwi. Tapi bila ada sujud sahwi, maka biar tasawuf akhir duduknya iftirash. Makmum dilihat, karena makmum ini kalau masbuk ketinggalan, biar kata imam tawarruk, kita mah iftirash karena mau diri. Lagi secara logika iftirash tawarruk ribet kalau untuk bangun lagi karena kakinya keinjek.
Begitu. Tapi kalau tawarruk lebih mudah, buat geser kemana-mana. Itu begitu secara logika. Begitu. Tapi kita bukan berdasarkan logika, bimbingannya memang begitu. Kalau tawarruk, tasawuf akhir nih, kita tahu akhir udah tawarruk, mau sujud sahwi, rada ribet kakinya, rada ribet. Makanya kalau mau sujud sahwi, selesai sujud sahwi itulah baru tawarruk kita. Kalau kemudian kita ada sujud sahwi, begitu. Kalau nggak ada sujud sahwi, tasawuf akhir duduknya tawarruk, begitu. Tasawuf akhir ini sunat duduknya. Karena itu, karena sunat iftiras dan tawarruk, andai saudara duduknya sila, boleh sholat. Ya, saya mau duduknya sila aja ada tasahudnya. Jadi yang penting duduk. Ini teknis duduk ini sunat. Prinsipnya duduknya. Prinsipnya duduknya. Yang wajib. Cara duduk ini sunat. Cara duduk ini namanya iftirash dan tawarruk. Ini ajarannya. Dan kita harus pahami betul agar supaya pelan-pelan kita ibadah mengikut Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih saudara, enggak beda kalau ke dokter check up namanya.